اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita minta kepada Tuhan semesta alam supaya kita selalu dibimbing dan diberi petunjuk untuk berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah membuktikan bahwa beragama merupakan tuntutan spiritual manusia, tuntutan jiwa manusia yang harus dipenuhi. Jadi kalau seandainya manusia ingin berbuat adil kepada dirinya, maka ia harus beragama. Orang yang mengklaim dia tidak perlu agama dan tidak akan mungkin beragama, maka sebenarnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia bodoh dan jahil akan tuntutan dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan jiwa. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang urgensitas membahas ma'rifatullah, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang pencipta alam semesta. Ada berbagai bidang ilmu yang kita miliki. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan berbagai ilmu yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus lebih memperhatikan ilmu tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, ilmu yang pertama yang seharusnya kita pelajari adalah pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu kedokteran, ilmu fisika, matematika, bukan. Ilmu yang pertama kali yang harus kita kaji dan pelajari adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya, kenapa harus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama, mereka tidak membahas Allah, tidak mencari Allah. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia mereka. Mereka memiliki kehidupan yang nyaman, bahagia. Kenapa kita harus mencari Tuhan kita? Apakah ada alasan yang logis yang mendorong kita, yang mewajibkan kita untuk mencari Tuhan kita? Ini adalah pertanyaan yang muncul dalam benak kita terkait dengan urgensitas mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus lebih merenungi tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang mereka berani mengorbankan diri mereka untuk ajaran yang mereka dakwahkan. Kalau kita membaca sejarah, maka banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat seseorang yang mengaku diri mereka sebagai nabi. Mereka mengklaim bahwa Tuhan semesta alam telah mengangkat mereka sebagai utusan guna menjelaskan dan menyebarkan agamanya. Mereka memiliki suatu perangai yang sangat luhur. Mereka tidak segan-segan membantu orang-orang yang lemah, dan mereka sangat menentang kepada
kebijakan-kebijakan yang zalim. Jadi kalau seandainya ada penguasa dan di situ ada nabi, pasti nabi merupakan orang yang pertama menentang penguasa tersebut. Makanya kita melihat dalam sejarah Nabi Ibrahim menentang Namrud, Nabi Musa menentang Fir'aun, Nabi Muhammad menentang para penguasa-penguasa Quraisy yang mereka berbuat semena-mena terhadap masyarakat kecil. Kalau kita mempelajari tentang ajaran-ajaran yang mereka dakwahkan, salah satu ajaran yang mereka sebarkan, mereka ajarkan kepada kita adalah ajaran akhirat, tentang satu alam yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau seandainya ada orang yang zalim, maka Allah akan menghisabnya. Kalau ada orang yang adil, maka Allah pun akan menghisabnya. Semuanya dihitung. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung, menghisab, menilai perbuatan-perbuatan manusia, Allah pun akan memberikan pahala kepada orang yang adil dan memberikan sisa kepada orang yang jahat. Nabi pun menjelaskan kepada kita bagaimana pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang adil dan bagaimana siksa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang jahat. Kemudian Nabi juga menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan manusia tidak akan bisa diraih kecuali dengan agama. Dengan kita memperhatikan ajaran-ajaran suci para nabi, maka kita memahami dan mengerti bagaimana kerugian orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Kalau seandainya ada seseorang yang dia tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka kelak di akhirat hidupnya akan sengsara. Kesengsaraan akhirat melebihi kesengsaraan di dunia. Di akhirat tidak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke dalam akhirat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya harus menerima. Manusia itu seringkali menghitung kerugian dan keuntungan. Kalau seandainya saya mengikuti ajaran Nabi, apa keuntungan yang saya dapatkan? Dan kalau seandainya kita menolak ajaran Nabi, kerugian apa yang kita hadapi? Dengan kita menghitung kerugian dan keuntungan dengan mengikuti ajaran Nabi, maka diri kita dituntut, didorong untuk meyakini dan mengikuti ajakan Nabi. Kenapa? Karena boleh jadi ajakan Nabi itu benar. Lah kalau benar, kita tidak mengikuti ajaran Nabi, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya kita mengikuti ajakan Nabi, mengamalkan ajaran Nabi, kita tidak dirugikan sama sekali. Kita juga bisa hidup bahagia dengan memeluk ajaran yang telah dijelaskan oleh Nabi, dan kelak di akhirat kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya tidak ada kerugian yang akan kita dapatkan. Ini merupakan satu tuntutan, dorongan seseorang untuk lebih jauh mencari tahu tentang pencipta manusia, mencari tahu tentang Tuhan semesta alam. Nabi dengan penjelasan seperti ini akan mendorong manusia, menarik manusia untuk mendalami lebih jauh, mendalami lebih detail tentang kebenaran yang disampaikan oleh seorang nabi. Dengan inilah kita dituntut, didorong untuk mencari tahu siapa Tuhan kita dan sejauh mana kebenaran ajaran Nabi. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus mendalami, mencari tahu dengan detail kebenaran ajaran Nabi,
kebenaran agama Islam dan siapa Tuhan kita adalah satu dimensi dan tuntutan jiwa kita yang memerintahkan kepada kita jangan sampai kita menghadapi suatu kondisi di mana kita tidak memiliki solusi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di situ. Jangan sampai kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak memeluk agama yang Ia turunkan kepada seorang nabi. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas lebih detail tentang kenapa kita harus mencari tahu tentang Tuhan kita, membahas tentang kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.